Buat kalian yang mau beli iPhone dengan budget terbatas, membeli second adalah pilihan yang paling masuk akal daripada kalian beli baru terus nyicil pakai pay later. Namun kalau kalian beli second, kalian harus tahu cara inspeksinya, harus tahu tentang pengetahuan dasar iPhone, teliti sebelum membeli, dan juga tahu harga pasarannya itu berapa. Apalagi di pasaran ada dua jenis iPhone, yaitu X internasional dan juga X iBox atau resmi. Jadi mending yang mana? Gue bakal bahas di video ini. Untuk skip ke beberapa segmen, timecode-nya bisa kalian klik di kolom deskripsi. Dan kalau ada yang mau didiskusikan terkait video ini, kalian ketik aja di kolom komentar. Insya Allah bakal gua balas. Dan langsung aja kita bahas. Jika kalian beli iPhone di pasaran, pasti bakal nemu dua pilihan, yaitu X internasional dan juga X iBox atau resmi. Kedua iPhone tersebut menurut gua sama aja, namun ada sedikit perbedaan. Untuk perbedaan dan juga persamaan, kekurangan dan juga kelebihan secara detail gue udah bahas di video ini. Kalian pelajari aja dulu, siapa tahu bermanfaat. Singkatnya, iPhone tetaplah iPhone, produk internasional yang punya standar sendiri. Mau beli di Indonesia atau luar Indonesia itu sama aja, sama-sama aman. Buat yang original ya, kecuali si iPhone itu sudah pernah dibongkar atau diservis yang berkode N. Kalau kalian membeli iPhone bekas, usahakan iPhone-nya itu masih berkode M yang menandakan si iPhone tersebut belum pernah dibongkar alias masih perawan. Untuk mengetahui asal-usul si iPhone, kalian bisa lihat dari nomor serinya. Kalau mau tahu arti dari nomor seri pada iPhone, kalian bisa cek video gue yang ini. Gue udah menjelaskan secara detail lagi, kalian pelajari aja dulu. Balik lagi ke iPhone X resmi atau internasional, mending mana? Menurut gue, iPhone mau yang resmi atau enggak, kalau udah jadi barang bekas atau second hand, tetap aja barang bekas. Ada penurunan kualitas di situ, gak bisa dibandingin, mending mana? Kecuali yang pertama masih ada garansi sisa yang berjalan, yang kedua riwayat penggunaan sebelumnya itu baik dan juga terawat. Karena kalau masih ada garansi sisa, artinya si handphone itu masih baru dan masa pakainya masih di bawah 1 tahun. Maka dari itu nggak rugi dan lebih aman. Dan kalau barang second udah lebih dari 1 tahun, mau yang inter atau yang resmi itu sama aja nasibnya, karena garansinya itu udah mati dan nggak ada jaminan lagi, apalagi baterai health-nya udah menurun. Dan untuk kalian yang pengen beli iPhone second, kadang-kadang terjadi kebingungan nih karena ada banyak pilihan di pasaran. Mending X internasional atau enggak X iBox. Dan ternyata di pasaran itu ada 3 jenis iPhone yang tersedia. Jadi di pasaran ada 3 jenis iPhone yang tersedia. Yang pertama adalah X internasional yang original. Nah seperti ini, kelebihan dan juga kekurangannya. Dan yang kedua ada X internasional yang OEM. Ini biasanya dibeli oleh pengepul dari luar negeri, ini lusinan. Ini kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, yang ketiga ada X resmi atau iBox atau TAM atau ya garansinya resmi buat Indonesia. Mau dimanapun distributornya, ini resmi, standar nasional Indonesia. Dan ini adalah kelebihan dan juga kekurangannya. Dan kalau gue saranin sih, kalian mending ambil X internasional original dari tangan pertama. Karena kita bakal mendapatkan paketan original, garansi internasional, sampai box-boxnya itu tentunya masih ori. Dan harganya jauh lebih murah tentunya. Berbeda dengan X internasional yang OEM. Biasanya X internasional ini dijual oleh para pengepul di luar negeri sana dan di resell ulang di Indonesia. Biasanya paketannya itu dijual dus-dusan dari luar negeri sana. Aksesorisnya itu masih baru dan mirip dengan yang aslinya. Dan handphonenya tentunya handphone batangan. Dan para reseller di Indonesia biasanya menjual lagi dengan packaging ulang. Makanya box beserta isinya itu kadang-kadang terlihat beda. Boxnya itu masih mulus, tapi handphonenya itu handphone bekas. Jadi terkesan formalitas saja. Nah, jadi kalau iPhone OEM itu seperti ini. Ini boxnya nih. Ini boxnya tuh ala-ala ya. Ini packaging ulang aja gitu. Dari bahannya ya, ini bahan biasa aja. Jadi buat pelengkap doang artinya. Padahal handphonenya itu handphone batangan. Nah, bisa kalian lihat dus-dusnya seperti ini ala-ala. Sebenarnya kalau iPhone XR yang keluaran terbaru itu boxnya itu udah tipis ya. Jadi nggak setebal ini dan isinya pun ya cuman kabel casan doang. Dan bisa kalian lihat ini bagian belakangnya ini benar-benar kosong, jadi cuman ala-ala, ini apple-applean doang. Kalau standar tiap negara sih sebenarnya di bagian belakang itu kayak ada nomor email, lalu ada informasi terkait
si device-nya disesuaikan dengan bahasa di negaranya masing-masing. Tapi ini nggak ada, jadi ini tuh ala-ala. Dan aksesorisnya bisa kalian lihat, misalkan dibuka pun, nah, ini ala-ala doang tuh. Ini casan internasional ala-ala. Jadi untuk secara kualitas ya ini agak kurang. Jadi lebih baik kalian ganti kalau kalian beli iPhone seperti ini. Dan aksesorisnya ala kadarnya dan ya kayak gitu. Ya takutnya sebenarnya kalau kayak gini tuh ngerusak si handphonenya, apalagi baterai health-nya gitu. Oke. Lumayan nih video jadi agak panjang. Sebenarnya sama aja sih dengan kita membeli handphone batangan secara random. Namun kalau kalian beli X internasional seperti ini, perhatikanlah tokonya. Kalian harus membeli toko yang dipercaya dan benar-benar ketat quality controlnya agar kalian bisa mendapatkan unit yang super mulus. Kalau kalian beli di toko yang tidak dipercaya, dikhawatirkan kalian dapat handphone yang bekas dan juga jelek. Dan kalau kalian beli handphone semacam ini, kalian usahain ketemuan alias COD belinya secara offline itu, jangan membeli online. Jadi kalian bisa cek fisik, cek software, hardware, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalian bisa pelajari kok cara menginspeksi atau mengecek iPhone. Gue udah bikin videonya di sini. Kalian langsung aja klik videonya dan pelajari. Itu saja berguna buat kalian yang beli handphone second. Dan yang terakhir, gua bakal menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan membeli iPhone bekas X internasional atau internasional atau iBox atau resmi. Dan ini bisa menjadi barang pertimbangan kalian. Menurut gua, kalian bisa beli handphone X iBox atau yang X resmi gitu. Mau iBox, mau TAM, mau apa, terserah. Yang terpenting ada garansi sisanya. Kenapa? Soalnya ya itu benefitnya, kalian bisa ada jaminan gitu, garansinya masih aktif gitu ya. Jadi artinya handphone itu masih baru dan si garansinya itu masih ada beberapa bulan gitu. Jadi lumayan lah garansi sisa. Itu benefit yang bisa kalian dapatkan kalau kalian beli X iBox gitu. Jadi klaim garansinya itu lebih gampang. Tapi kalau X iBox-nya udah lebih dari setahun dan garansinya udah nggak ada, ya itu sama aja kalian beli X internasional, ya nasibnya sama 11-12 gitu ya. Jadi kalau kalian pengen servis ya kemana aja bebas gitu, mau yang servis pinggir jalan pun bisa karena yang udah nggak ada masa garansinya gitu, udah dilimpahkan segala resikonya ke tangan penggunanya gitu. Jadi ya kalau kalian pengen beli handphone X iBox gitu, kalau garansinya udah nggak ada, apalagi harganya mahal, ya mending nggak usah gitu. Mending kalian beli iPhone X internasional aja sekalian. Soalnya after sales-nya udah nggak ada juga dan nggak ada benefitnya gitu. Kalian ngabisin duit aja gitu. Ya menurut gue lumayan sih selisihnya. Dan kalau kalian beli iPhone X internasional, kalian tuh harus sedikit teliti juga gitu. Yang terpenting ya kalian tonton video gue aja yang ini nih. Gue udah jelasin panjang lebar gitu. Gak akan rugi kok nonton video gue, sekalian promosi juga kan. Kalau ada yang mau didiskusikan, kalian tinggal ketik di kolom komentar. Insya Allah bakal gue balas. Gila, ini lagi recording nih. Gue stop ya. Kalau gue ditanya mending iPhone X internasional atau resmi, menurut gue yang terpenting pengecekannya itu benar-benar baik gitu. Cari kondisi fisik yang masih baik, hardwarenya masih bagus dan juga softwarenya masih bagus. Baterainya nggak ngedrop dan nggak bekas nyemplung ke air. Menurut gue lebih baik kalian pilih dari tangan pertama. Dan juga kalian bisa mengecek si hardware dan juga sensor-sensornya dengan Triutool atau nggak Test M hardware. Kalian bisa install di iPhone. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video yang gue bikin ini bermanfaat. Aduh, gue ngomongnya ini benar-benar susah ini.